Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vina Sucitra dengan NIM H0712410002. Saya mahasiswi Universitas Hasanuddin. Nah, pada hari ini saya akan mengajak kalian mengikuti perjalanan teknis saya dalam membuat pemetaan fasilitas umum menggunakan QGIS. Tapi bukan sekadar teori, hari ini saya akan menunjukkan bagaimana data yang kita olah di layar komputer benar-benar bertemu dengan realita di lapangan, tepatnya di Desa Beteng Gajah. Nah, sebelum kita memasuki, kita harus paham dulu apa sih itu SIG atau Sistem Informasi Geografis. Nah, sederhananya itu SIG adalah alat yang memungkinkan kita untuk mengolah, menyimpan, dan menganalisis data berbasis lokasi. Nah, dalam studi saya di bidang sistem informasi, pemetaan bukan cuma soal menggambar titik di peta, tapi tentang bagaimana data itu bisa memberikan informasi yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan. Bayangkan jika kita bisa tahu sebaran fasilitas umum di suatu desa dengan presisi tinggi, itu adalah kekuatan dari SIG. Nah, ini adalah fase awal yang saya kerjakan di depan laptop. Kita mulai dengan masuk ke sini, ke Benteng Gajah. Nah, ini Desa Benteng Gajah ya. Oke, nah ini adalah yang sudah saya lakukan sebelumnya. Jadi di sini saya akan membuat tutorial bagaimana kita memulai dengan membuat layer. Kita akan membuat layer baru. Kita klik layer pada di sini. Terus kita klik layer, terus add layer, create layer, terus new save file layer. Terus kita di sini tentukan misalnya kan saya sudah membuat awalnya fasilitas umum, jadi saya misalnya buat ini contoh namanya saja ya. Terus saya simpan di tempat data saya di sini aja. Oke, sudah saya simpan di situ. Terus di sini untuk geometri type-nya, misalnya kan saya di sini ditugaskan untuk membuat fasilitas umum ya, menandai untuk fasilitas umum yang ada. Nah, di sini untuk fasilitas umum yang saya gunakan yaitu dengan menggunakan poin. Kalau untuk yang lain itu mungkin kurang cocok. Saya menggunakan poin, jadi kita pilih poin. Kalau seperti untuk bagian rumah, sawah bisa pakai poligon, tergantung dari apa yang dilakukan ya. Terus ini untuk nama filenya, misalnya kita tulis saja nama fasilitas. Di sini bisa kayak misalnya namanya fasilitasnya itu apa, tapi di sini pakaikan seperti ini saja. Terus kita di sini kan belum ada ditambahkan, jadi kita tambahkan add tulis. Nah, di sini kita klik, terus kita oke. Nah, di sini sudah ada untuk bagian yang sudah saya tambahkan. Nah, pada bagian ini kita langsung saja untuk kayak memberikan contoh, misalnya ini ya. Ini hanya sebagai contoh ya, karena ini untuk fasilitas umumnya alhamdulillah sudah lengkap, sudah saya sesuaikan. Kita memberikan contoh ini saja. Ini sebenarnya sudah saya berikan, cuma saya update-nya itu di laptop yang sudah terupdate. Di bagian sini saya belum update, jadi kita tambahkan ini untuk bagian masjidnya. Terus kita pilih ini, klik ini untuk kayak mengedit, oke. Terus kita klik ini nih,
untuk menambahkan. Nah, kita klik ke sini. Nah, di sini tuh ada untuk ID dan nama objek. ID itu bisa kita tulis, bisa juga tidak. Tapi kalau jika kamu mau mengurutkan dengan benar, bisa langsung menulisnya, tapi bisa langsung kita tulis saja nama objeknya. Misalnya masjid. Kita langsung simpan saja tanpa ID. Nah, di sini sudah kelihatan ya, ada tulisan masjid. Ini karena tulisannya saya terlalu kecil jadi tidak kelihatan. Nah, jadi hanya itu yang bisa saya lakukan. Semuanya sama seperti ini, dan untuk batas wilayahnya maaf untuk tidak tertampilkan di sini. Sebenarnya ada tertampilkan, tapi karena ada masalah dengan filenya jadi tidak bisa. Terus untuk kayak untuk validnya data ini atau tidak, ini data sudah valid karena kemarin saya dan teman-teman sudah turun langsung ke lapangan dan mengecek satu-satu dan mencari informasi apakah ini sudah sesuai atau tidak. Dan banyak sudah yang saya update. Ada beberapa masjid, ada beberapa gereja, pasarannya pun ada dan sudah dipindahkan ternyata. Jadi kita update lagi. Jadi seperti itu. Jadi untuk pemetaan saya memberikan saran memang seharusnya kita melakukan turun lapangan, karena untuk update terbaru tuh biasanya tidak tercatat di mana-mana. Nah, setelah proses digitalnya selesai, saya melakukan observasinya itu di situ, baru saya cek lagi mencocokkan apakah sudah sesuai dengan yang di laptop saya. Di sana juga saya berdiskusi dengan kakak-kakak penggerak dan warga setempat. Saya mendapat banyak sekali info terbaru, misalnya ada beberapa fasilitas yang sudah pindah lokasi, ada yang baru dibangun, dan ada detail fungsi bangunan yang ternyata lebih spesifik. Ini membuktikan bahwa ground checking itu atau survei lapangan adalah langkah yang mutlak yang harus dilakukan agar data itu kita tidak hanya sekedar terlihat bagus di layar, tapi juga akurat secara faktual. Nah, setelah mendapatkan data baru dari lapangan, saya kembali ke QGIS untuk melakukan pembaruan atau update. Saya mengkoreksi titik-titik yang meleset, misalnya dia itu yang tidak sesuai. Nah, menambahkan fasilitas baru yang saya temukan dan menyempurnakan atributnya. Nah, ini hasil akhir untuk bagian petanya. Nah, ini untuk hasil akhir untuk bagian petanya. Nah, peta fasilitas umum yang informatif dan akurat. Ini tuh kesimpulannya, teknologi memang hebat, tapi validasi lapangan adalah kuncinya. Dengan semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang sedang belajar QGIS. Jangan lupa terus bereksplorasi. Terima kasih sudah menonton video saya. Saya Vina Sucitra. Sampai jumpa di proyek selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.